Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Gol dianulir VAR, Francesco Camarda gagal catatan rekor bersejarah di Liga Champions. Francesco Camarda mengalami momen bersejarah yang direnggut secara kejam oleh VAR saat AC Milan mengalahkan klub Brugge di ajang Liga Champions. Camarda masuk dari bangku cadangan pada menit ke-75 untuk melakukan debutnya di Liga Champions setelah 2 gol di babak kedua dari Tijani Reinders setelah membuka keunggulan yang nyaman bagi AC Milan. 3 menit jelang bubaran, Camarda tampaknya akan mendapatkan momen impiannya saat ia menyambut umpan silang Tijani Reinders dan melepaskan sundulan yang tak mampu dibendung kiper lawan. Pemain berusia 16 tahun 226 hari tersebut percaya bahwa ia baru saja menjadi pencetak gol termuda di Liga Champions dalam sejarah dan meraihkannya dengan liar sambil mencopot jersey-nya dan melemparkannya ke lapangan. Ia dikerumuni oleh rekan-rekan setimnya, tetapi VAR dengan cepat bekerja untuk memastikan bahwa itu adalah sebuah gol yang sah. Setelah melihat beberapa tayangan ulang, diputuskan bahwa Camarda berada dalam posisi offside saat menerima umpan silang dan golnya dianulir. Pemain asal Italia itu lantas sangat terpukul saat mengetahui bahwa golnya tidak sah dan dia duduk di lapangan dengan kepala tertunduk di babak kedua setelah gagal mencetak gol di menit-menit terakhir. Camarda masih memiliki banyak kesempatan untuk memecahkan rekor yang saat ini dipegang oleh Ansu Fati yang mencetak gol untuk Barcelona saat melawan Inter Milan pada usia 17 tahun 40 hari pada tahun 2019 silam. Camarda jelas sangat terpukul, namun ini merupakan malam yang positif bagi Milan yang akhirnya meraih poin pertama mereka di kompetisi Eropa setelah kalah dalam 2 pertandingan pembuka melawan Liverpool dan Bayer Leverkusen. Itu adalah perasaan terbaik dalam hidup saya. Kemudian VAR menghukum saya. Saya sangat kecewa, tetapi hal-hal seperti ini bisa terjadi, terutama dalam sepak bola saat ini. Saya ingin membuat lebih banyak lagi, tegas Francesco Camarda. Catatan spesial, Tijani Reinders samai rekor 2 legenda Milan. Tijani Reinders pantas dinobatkan sebagai pemain terbaik alias man of the match pada laga AC Milan versus klub Brugge. Kali ini 2 gol Reinders membawa Milan memetik kemenangan 3-1 di hadapan para Milanisti yang memadati San Siro. Tijani Reinders memainkan tugasnya dengan sangat baik selama 90 menit berada di C. Yang menarik, pergerakan ofensif Tijani di laga ini sangat efektif. Dia hanya membuat 2 tembakan akurat dan keduanya berbuah gol. Aksinya bahkan diberi rapor 8,1 oleh WhoScored. Reinders sendiri tak hanya membuahkan 3 poin buat Milan, tetapi juga melahirkan catatan spesial. Tijani Reinders menjadi pemain Belanda ketiga yang mencetak 2 gol atau lebih dalam satu partai Liga Champions bersama Milan. Reinders bersanding bersama 2 legenda Belanda sekaligus alumnus Rossoneri. Mereka adalah Marco van Basten yang mencetak 4 gol pada tahun 1994 dan Clarence Seedorf yang mencetak 2 gol pada tahun 2007 silam. Meski AC Milan menang, Rafael Leao masih kena teguran Paulo Fonseca. Hasil Liga Champions tadi malam diwarnai kemenangan meyakinkan AC Milan atas klub Brugge. Namun pelatih AC Milan Paulo Fonseca justru memberikan teguran kepada Rafael Leao. Pasca kemenangan tersebut, sorotan tertuju pada Paulo Fonseca yang disebut tengah berseteru dengan sejumlah pemain. Satu di antaranya ialah Rafael Leao. Kompatriot Cristiano Ronaldo itu diturunkan sejak menit awal. Namun pada menit ke-69, Leao digantikan oleh Samuel Chukwueze. Sesuatu yang sangat jarang terjadi melihat Rafael Leao yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi tulang punggung Milan justru kehilangan banyak menit bermain di bawah asuhan Fonseca. Dalam sesi jumpa pers, seorang jurnalis menanyakan apakah menarik keluar Leao bentuk sebagai hukuman kepada sang pemain. Namun Fonseca menepis anggapan tersebut. Menurutnya memasukkan Chukwueze murni bagian dari taktik permainan. Namun mantan allenatore AS Roma ini memberikan teguran halus kepada Leao. Dia meminta pemain asal Portugal ini untuk lebih bekerja keras di atas lapangan.
Rafael Leao memang disebut menjadi satu dari beberapa pemain yang membangkang terhadap Fonseca. Bahkan di Liga Italia, winger kiri andalan Rossoneri tersebut pernah dicadangkan oleh Fonseca. Wajar jika kemudian ada pandangan bahwa Fonseca tengah mendisiplinkan pemainnya itu. Bahkan di laga akhir pekan nanti melawan Bolonya tidak menutup peluang bagi Leao untuk memulai pertandingan sebagai pemain pengganti. Christian Pulisic akui tidak bermaksud cetak gol Olimpico. Christian Pulisic dengan jujur mengakui bahwa gol yang dicetaknya dari tendangan sudut saat AC Milan menang 3-1 melawan klub Brugge di Liga Champions bukanlah usaha yang disengaja untuk mencetak gol langsung. Meskipun begitu, gol tersebut tetap sah dan menguntungkan Rossoneri yang akhirnya meraih 3 poin penting di babak grup. Pada menit ke-34, Christian Pulisic mengambil tendangan sudut dari sisi kiri. Ia mengirimkan umpan rendah ke tiang dekat yang tampak seperti umpan biasa. Namun bola dengan anehnya melewati semua pemain dan kiper Brugge Simon Mignolet hingga akhirnya masuk ke gawang. Meski bukan gol yang direncanakan, Pulisic tetap merasa senang dengan keberhasilan tersebut. Hari ini saya sedikit beruntung, tetapi itu tetap dihitung sebagai gol. Saya sangat senang. Saya tidak mencoba untuk mencetak gol secara langsung, tetapi itu umpan silang yang bagus dan kemudian gol yang bagus keluar, ujar Pulisic kepada Milan TV. Setelah gol Pulisic, AC Milan sempat diuntungkan oleh kartu merah yang diterima pemain Brugge. Namun, meski bermain dengan 10 orang, tim tamu berhasil menyamakan kedudukan melalui Sabe yang mengejutkan para pendukung di San Siro. AC Milan kemudian berhasil mengamankan kemenangan setelah 2 pemain pengganti, Noah Okafor dan Samuel Chukwueze memberikan assist kepada Tijani Reinders yang mencetak 2 gol beruntun untuk memastikan kemenangan pertama Rossoneri di Liga Champions musim ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.